Tuan Wang memiliki nama lengkap Wang Qianyu. Dia adalah ketua grup Yuding yang bernilai lebih dari 10 miliar. Bagi Zhang Yuqing dan mahasiswa lain yang belum lulus, Wang Qianyu adalah orang besar. Apalagi Wang Qianyu sendiri masih keturunan keluarga Wang di ibu kota Shu. Keluarga Wang adalah salah satu dari 4 keluarga raksasa di Shudu. Kalau ada orang-orang baru yang telah tinggal di Shudu selama lebih dari sebulan, mereka pasti sudah akan mendengar tentang legenda 4 raksasa ini. Mereka adalah keluarga Jiang, keluarga Feng, keluarga Wei, dan keluarga Wang. 4 nama keluarga raksasa itu sudah cukup untuk menyerukan angin dan hujan di ibu kota Shu, dan bahkan di seluruh wilayah Shu Selatan. Dengan status sebagai 4 raksasa di Shudu, bahkan jika itu adalah babi, selama babi itu terkait dengan keluarga besar ini, maka babi itu akan diperlakukan dengan baik di Shudu. Meskipun Wang Qianyu bukan pewaris pertama dari tahta keluarga Wang, namun mampu menjalankan grup besar dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar sebelum usianya 30 tahun saja, sudah cukup untuk menunjukkan statusnya di keluarga Wang. Orang sebesar itu jelas merupakan keberadaan yang ingin didekati oleh Zhang Yuqing dan yang lainnya. Ketika Wang Qianyu suka mengoleksi barang antik, maka sebagai Presiden Asosiasi Arkeologi Universitas Shudu, Zhang Yuqing memiliki beberapa kesempatan untuk bertemu dengan Wang Qianyu. Tetapi sayangnya dia hanya bisa berbicara dengan Wang Qianyu beberapa kali. Dia ingin berteman dengan Wang Qianyu dan menjadi dekat. Tetapi di mata Wang Qianyu tentu saja dia bukan siapa-siapa. Zhang Yuqing juga sadar diri. Dia tahu bahwa dengan keahliannya sendiri, tidak akan mungkin bagi Wang Qianyu untuk menghargainya. Jadi selama dia bisa memanfaatkan pertemuan apresiasi barang antik semacam ini untuk lebih menunjukkan wajahnya di depan Wang Qianyu, dia sudah merasa cukup puas. Namun siapa sangka, Wang Qianyu justru mengambil inisiatif untuk mengundang Leon agar menemaninya ke pelelangan dan menjadi penilai untuknya. Bukankah ini berarti Leon akan menjadi tamu Wang Qianyu? Dengan hasrat Wang Qianyu terhadap barang antik, Leon pasti akan menjadi orang yang paling dihormati oleh Wang Qianyu. Perlakuan seperti itu jangankan mahasiswa seperti mereka. Bahkan profesor tua di jurusan arkeologi kampus pun pasti akan sangat menginginkannya. Bagaimanapun, ini mewakili sebuah identitas. Dengan adanya relasi dengan Wang Qianyu, maka di masa depan, di semua tempat di Shudu ini, tidak peduli apa yang akan Leon lakukan, itu akan menjadi 2 kali lebih efektif daripada sekedar bekerja keras. Adapun mengenai apa yang dikatakan Wang Qianyu tentang bayarannya, sudah diabaikan oleh Zhang Yuqing dan yang lainnya. Dengan kemurahan hati dan status Wang Qianyu, bagaimana mungkin Leon akan mendapatkan perlakuan buruk? Kecemburuan di mata semua orang terlihat dengan jelas. Untuk sesaat, mata semua orang memerah ketika mereka melihat Leon. Anak ini bagaimana bisa keberuntungannya begitu baik? Tepat setelah memverifikasi keaslian lukisan kuno, dia langsung disukai dan juga diperlakukan dengan baik oleh Wang Qianyu. Apakah ini hanya sebuah kebetulan? Tapi yang tidak diduga oleh semua orang adalah ternyata Leon tidak langsung setuju. Namun dia menjawab dengan acuh tak acuh. Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan nanti. Semua orang tercengang lagi dan satu persatu mereka menatap Leon dengan tatapan tidak percaya. Apakah anak ini bodoh? Untuk anugerah sebesar itu,
anak ini benar-benar mengatakan kalau dia akan membicarakannya ketika saatnya tiba? Dengan status Wang Qianyu, tak terhitung lagi berapa banyak orang yang ingin menjilatnya untuk mendekatinya. Tetapi Leon malah mengatakan kalau dia akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Jangankan Zhang Yuqing dan yang lainnya, bahkan Ana pun menatap Leon dengan heran. Matanya penuh dengan penyesalan. Namun Wang Qianyu tidak marah sama sekali. Dia justru berinisiatif untuk menanyakan informasi kontak Leon. Oh, oke. Kalau begitu, bisakah kau meninggalkan informasi kontakmu dulu? Ini membuat semua orang kembali merasa iri untuk sementara waktu. Wang Qianyu benar-benar berinisiatif untuk meminta informasi kontak anak ini. Kalau itu adalah mereka pasti sudah mengeluarkan ponsel mereka lebih dulu dan dengan cepat menyimpan nomor kontak Wang Qianyu. Tapi yang membuat semua orang kembali tidak bisa berkata-kata lagi adalah Leon tidak memiliki niat sedikit pun untuk mengambil inisiatif untuk menyimpan nomor kontak Wang Qianyu. Dia malah dengan entengnya menyebutkan nomor kontaknya sendiri. Oke, nomor kontakku adalah 078254 sekian. Kau simpan saja nomorku itu. Zhang Yuqing dan yang lainnya sudah sedikit bingung. Apakah tingkat kecerdasan emosional anak ini sangat rendah? Wang Qianyu tidak peduli sama sekali. Dia benar-benar mengeluarkan ponselnya dan menyimpan nomor kontak Leon. Zhang Yuqing dan yang lainnya terdiam. Hanya ada satu pikiran di hati mereka. Ini semua berkat temperamen Wang Qianyu yang memang baik. Kalau itu adalah orang-orang dari keluarga besar lainnya, mereka yakin kalau Leon pasti sudah ditampar dan ditendang keluar. Setelah Wang Qianyu menyimpan nomor kontak Leon, mereka pun mengobrol dengan santai. Setelah mengobrol sebentar, Wang Qianyu pun mengantar Leon dan yang lainnya keluar. Siapa yang mengira Liu Wei tiba-tiba melompat keluar pada saat ini dan berkata kepada Leon, "Leon, kau sudah menghasilkan banyak uang hari ini. Jadi bagaimana kalau kau mentraktir kami semua untuk makan?" Semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti bagaimana Liu Wei masih bisa ingin makan dengan anak ini. Tetapi ketika melihat kelicikan di mata Liu Wei, beberapa orang yang akrab dengan Liu Wei dengan cepat kembali ke akal sehat mereka. Liu Wei pasti ingin membantai Leon. Yang lainnya juga mulai menimpali. Itu benar, Leon sudah menghasilkan begitu banyak uang, jadi sudah sewajarnya dia mengajak kita makan. Benar, kalau bukan karena Ketua Zhang, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Tuan Wang. Apalagi mendapatkan uang. Bagaimanapun juga kau harus mengundang Ketua Zhang untuk makan makanan enak sebagai ucapan terima kasihmu kepada Ketua Zhang. Begitu mereka mengatakan hal ini, pikiran semua orang segera menjadi aktif. Karena tidak ada cara untuk memukul Leon secara profesional, maka mereka pun menyerang Leon dengan ganas. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa semua kebaikan yang diterima oleh Leon ini berkat usaha Zhang Yuqing. Kalau bukan karena Zhang Yuqing yang membawanya ke pertemuan apresiasi ini, bagaimana mungkin dia akan mendapatkan kesempatan seperti itu? Hanya Ana yang sedikit terdiam. Leon bisa mendapatkan bantuan dari Tuan Wang. Tentu saja itu sepenuhnya mengandalkan keterampilannya sendiri. Apa hubungannya dengan orang-orang ini? Sejak awal mereka semua sudah mencibir Leon. Tapi sekarang apakah mereka begitu tidak tahu malu sampai berani meminta Leon mengundang mereka untuk makan? Ana baru saja hendak membela Leon, tetapi kemudian dia mendengar suara Leon yang berkata, "Sudah waktunya bagiku untuk berterima kasih kepada semua senior. Karena itu izinkan aku mentraktir semua orang makan besar." Ana tertegun, dan dengan segera dia melirik Leon lagi. Menurutnya, Leon ini benar-benar orang dengan hati yang besar dan tidak menyimpan dendam. Liu Wei yang pertama berbicara langsung tertawa terbahak-bahak. "Ternyata kau memang junior yang murah hati. Kalau kau ingin mengundang kami makan besar,
Tadi aku melihat ada restoran steak enak di Jalan Sisu. Bagaimana menurutmu? Steak adalah makanan termahal di sekitaran Universitas Sudu. Biaya makan steak untuk satu orang setidaknya akan berkisar 7 atau 800. Dengan orang sebanyak mereka, maka setidaknya Leon harus menghabiskan puluhan ribu. Biasanya orang-orang ini tidak akan berani pergi makan ke tempat kelas atas. Tetapi hari ini ada Leon. Mereka sudah siap untuk membantai Leon kali ini. Benar saja, begitu kata-kata Liu Wei keluar, yang lain langsung menanggapi satu demi satu. Wah, itu ide yang sangat bagus. Aku selalu ingin pergi ke sana. Tapi sayangnya aku belum memiliki kesempatan. Kali ini aku benar-benar harus berterima kasih kepada Junior Leon. Ya, ku dengar steak di sana rasanya sangat enak. Hanya wajah Ana yang berubah menjadi sangat jelek. Kalau mereka ingin diajak makan, seharusnya mereka tidak memilih tempat yang mahal. Ana baru saja hendak mengungkapkan pendapatnya, tetapi lagi-lagi suara Leon sudah kembali terdengar. Jalan Sisu itu sangat jauh. Betapa merepotkannya kalau kita harus pergi ke sana. Bagaimana kalau kita makan saja di restoran itu? Makanan yang ada di restoran itu juga sangat enak. Saat berbicara, jari Leon sudah menunjuk ke sebuah restoran tidak jauh dari sana. Semua orang menoleh satu demi satu. Dan ketika mereka melihat restoran yang dimaksud Leon, mereka semua tercengang. Bab 199, Hati yang Baik. Toko bubur Yipin. Di malam sebesar ini, Leon mengundang semua orang untuk makan bubur. Kalau toko bubur itu benar-benar sesuai seperti namanya, maka itu adalah toko bubur yang enak dan mereka semua pasti tidak akan keberatan. Makan bubur sesekali juga bisa membantu menyehatkan perut. Tetapi masalahnya adalah toko bubur ini sama sekali tidak terkenal. Bagaimana rasanya bisa dijamin enak? Toko itu hanya seluas 12 meter persegi dengan meja dan kursi plastik. Bahkan nama toko bubur Yipin ditulis dengan kapur di papan tulis kecil dan digantung di samping. Itu jelas merupakan toko makanan biasa di jalanan. Harga semangkuk buburnya pasti tidak lebih dari $1. Padahal Leon baru saja mendapatkan uang banyak. Tapi dia hanya mengundang mereka semua untuk makan di situ. Jangankan Zhang Yuqing dan yang lainnya, bahkan Ana saja, yang barusan merasa kalau Leon memiliki hati yang besar, akhirnya terdiam beberapa saat. Namun Leon sama sekali tidak peduli dengan suasana hati semua orang. Setelah berbicara, dia sudah melangkah mendekati toko itu dan berkata kepada pemilik toko bubur, "Bos, tolong siapkan 20 mangkok bubur sayuran hijau." Bosnya adalah seorang lelaki tua berusia 60-an. Ketika mendengar pesanan Leon tadi, dia jelas terkejut. 20 mangkuk? Saat ini dia melihat kalau Leon hanya sendirian, tapi memesan 20 mangkuk. Leon mengangguk ke arah bos. Ya, benar, 20 mangkuk. Kemudian Leon menoleh ke arah Zhang Yuqing dan yang lainnya sambil berkata, "Senior, apa yang kalian lakukan di sana? Ayo cepat masuk. Makanlah semangkuk dulu untuk masing-masing orang. Nanti kalau kalian belum kenyang, kalian bisa meminta tambah." Leon terlihat sangat heroik saat mengatakannya. Liu Wei yang mengusulkan agar Leon mentraktir mereka merasa ingin menangis saat ini. Mereka boleh tambah kalau masih belum kenyang. Harga semangkuk bubur ini hanya $1. Bahkan meskipun mereka makan sebanyak 3 atau 4 mangkuk, harganya hanya beberapa dolar. Meskipun mereka ada 20 orang, tetapi bayaran makan untuk per kepala tidak akan melebihi 5 yuan. Apakah ini yang disebut dengan makan besar? Melihat tampilan heroik Leon saat ini, Liu Wei benar-benar tidak bisa membayangkan bagaimana bisa Leon begitu tidak tahu malu seperti ini. Liu Wei tidak ingin makan bubur sayuran hijau itu. Jadi dia bertanya kepada Zhang Yuqing, "Ketua, bagaimana ini?" Zhang Yuqing baru saja hendak membuka mulutnya untuk menjawab. Tetapi Ana sudah lebih dulu berkata,
Ayo kita pergi, senior. Bagaimanapun juga ini merupakan niat baik Leon. Ketika barusan Anna melihat wajah jelek semua orang, hatinya sangat bersemangat. Rencana para senior untuk menjebak Leon tidak berhasil. Sekarang dia benar-benar ingin tahu apakah para senior ini akan ikut makan atau tidak. Setelah mengatakan itu, dengan cepat Anna berlari dan masuk ke dalam toko bubur itu. Melihat pujaan hatinya ikut masuk ke dalam, apalagi yang bisa dikatakan Zhang Yuqing? Bisakah dia tidak ikut pergi saat ini? Tapi kalau dia tidak pergi, lalu apa yang akan dipikirkan Anna tentang dirinya? Bukankah Anna akan merasa dia sombong? Selain itu, kalau dia benar-benar tidak pergi, bukankah itu artinya dia akan memberikan kesempatan kepada Leon untuk berduaan dengan Anna? Zhang Yuqing menggertakkan giginya dan berkata kepada teman-temannya, "Ayo, kita pergi juga. Sebagai senior, kita harus menunjukkan sikap yang baik kepada junior kita." Setelah mengatakan hal itu, dia pun berjalan masuk ke dalam toko. Liu Wei, Zhang Wei, dan yang lainnya saling memandang. Apalagi yang bisa mereka lakukan sekarang? Liu Wei benar-benar tidak ingin makan bubur. Tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Apalagi makan ini adalah idenya sendiri. Sambil merasa sangat menyesal di dalam hatinya, Liu Wei pun menarik Zhang Wei untuk bergegas masuk. Yang lainnya juga tidak banyak bicara. Mereka juga datang satu demi satu dan mengambil bubur sayuran hijau yang diberikan oleh bos, lalu kemudian memakannya dengan cepat. Saat ini kecuali Anna, wajah mereka semua sama jeleknya seperti orang yang sedang sembelit. Sementara itu di mobil Bentley hitam yang diparkir di luar Istana Budaya, Wang Qianyu sedang duduk diam di kursi belakang sambil memegang lukisan King Ming Sanghe yang diidentifikasi Leon sebagai lukisan palsu. Melihat segel Liu Xingfeng yang sudah terbuka, senyum tipis muncul di sudut mulutnya dan dia pun bergumam, "Leon Wood itu sepertinya bukan orang biasa." Wajar saja dia berpikiran seperti itu, karena menurutnya, mengenali lukisan ini sebagai lukisan palsu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Sopir Wang Qianyu, yaitu Han Wu, ikut berbicara. "Apakah Tuan ingin memeriksa identitas anak itu?" Wang Qianyu menggelengkan kepalanya. "Jangan lakukan itu untuk saat ini. Mari kita lihat saja dulu. Mungkin ini benar-benar hanya suatu kebetulan." Han Wu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia hanya mengangguk setuju. Wang Qianyu memang tidak lebih baik dari anggota keluarga Wang yang lain. Tetapi di bawah kepemimpinannya, nilai pasar grup Yuding telah meningkat dan ketenarannya juga menjadi semakin terkenal. Bahkan generasi yang lebih tua dari keluarga Wang telah mulai memperhatikannya dan banyak orang yang menganggapnya sebagai pesaing kuat untuk Wang Qiankun, pewaris pertama keluarga Wang. Pada saat ini, tidak mengherankan kalau Wang Qiankun, yang merupakan pesaing, telah menempatkan beberapa mata-mata di sekitar Wang Qianyu. Ini terutama karena semua orang tahu kalau Wang Qianyu suka mengoleksi barang antik dan sangat menghargai bakat di bidang ini. Hanya saja Wang Qianyu tidak ingin dia menyelidiki, jadi sebagai bawahan, Han Wu pun tidak akan banyak bicara. Apa yang sedang dipikirkan Han Wu tentu saja diketahui oleh Wang Qianyu. Tetapi menurutnya, kalau kakak tertuanya benar-benar ingin memasang mata-mata, kakaknya itu tidak perlu memasang anak muda seperti Leon. Pada usia semuda itu, kalau Leon bisa memiliki kemampuan menilai seperti itu, tentu akan terlihat terlalu luar biasa. Meskipun itu untuk menarik perhatiannya, tetapi itu terlalu jelas. Kakak tertuanya tidak mungkin bertindak sebodoh itu. Namun penampilan Leon tadi memang mengejutkannya. Dia selalu merasa kalau remaja ini tidak sederhana. Memikirkan pelelangan yang akan berlangsung seminggu lagi, senyum tipis muncul di sudut mulut Wang Qianyu. "Leon Wood,
Kuharap kau tidak mengecewakanku." Tentu saja Leon tidak mengetahui tentang hal ini. Dia hanya sibuk menyaksikan Zhang Yuqing dan yang lainnya menundukkan kepala mereka dan memakan bubur sayuran hijau dengan cepat. Ketika melihat semua orang sudah menghabiskan bubur sayuran hijau yang ada di tangan mereka, Leon berkata sambil tersenyum, "Senior, apakah kalian ingin menambah satu mangkuk lagi?" Dipimpin oleh Zhang Yuqing, semua orang melambaikan tangan mereka satu demi satu. Tidak. Itu tidak perlu. Kami sudah kenyang." Mereka benar-benar tidak ingin makan bubur sayuran hijau lagi. Tanpa basa-basi, Leon pun berkata dengan riang, "Kalau begitu, aku akan membayarnya dulu." Lalu dia pun berjalan ke arah bos dan menanyakan jumlah yang harus dibayarnya. Total semuanya kurang dari 200. Tanpa berlama-lama, Leon langsung mengeluarkan uangnya dan membayar 2.000 yuan. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Tapi tiba-tiba bos toko bubur itu berkata, "Anak muda, uangnya kebanyakan. Kau membayar lebih." Leon melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh lalu berkata, "Tidak apa-apa. Hari ini aku punya banyak uang, jadi anggap saja kelebihannya sebagai tip untukmu." Ketika yang lainnya mendengar hal ini, mereka merasa jengkel di dalam hati mereka. Punya uang banyak? Kalau kau punya uang banyak, apakah kau akan mengajak orang lain hanya makan bubur saja? Tip? Paling-paling kelebihannya hanya beberapa dolar tip saja. Hanya Ana yang memperhatikan berapa jumlah yang dibayarkan Leon barusan, dan ada sedikit kejutan di matanya. Samar-samar dia merasa kalau Leon memang bersimpati kepada pemilik toko bubur ini dan sengaja membayar lebih. Namun Ana tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa 1 poin lagi telah bertambah untuk Leon. Tapi saat semua orang hendak pergi, mereka melihat selusin pria yang tampak seperti gangster berdiri menyombongkan diri. Pemimpin gangster itu mengenakan lengan pendek hitam dengan tato di bagian tubuhnya yang terbuka. Sosoknya kekar dan wajahnya sangat besar. Ekspresi semua orang di asosiasi arkeologi sedikit berubah, dan beberapa orang mulai berbisik, "Itu Saudara Dao." Saudara Dao tidak mempedulikan mereka sama sekali. Dia berjalan langsung ke arah bos dan berkata, "So tua, bukankah biaya pemeliharaan keamanan bulanan harus dibayarkan hari ini?" Ketika pemilik toko bubur melihat kedatangan para gangster, matanya menunjukkan kengerian. Dan ketika dia mendengar kata-kata pria itu, dia berkata sambil memohon, "Saudara Dao, aku pasti akan membayar biaya keamanan bulan ini. Bisakah kau memberiku sedikit waktu lagi?" Bos toko bubur itu adalah seorang pria tua, tetapi dia berbicara kepada seorang pria berusia 20-an dengan wajah memohon. Ini merupakan hal yang tidak lazim untuk dilakukan. Tetapi sayangnya, di antara orang-orang yang hadir ini, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan keterkejutan sedikit pun. Mereka malah menundukkan kepala mereka satu persatu karena takut mendapat masalah. Hanya Ana yang melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Biaya pemeliharaan keamanan? Apakah itu sesuatu yang perlu? Sudu adalah pusat kota Provinsi Su Barat, dan kondisi keamanannya selalu sangat baik. Bagaimana mungkin ada orang yang berani memungut biaya keamanan di sini? Tetapi Saudara Dao sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata Ana. Dia tersenyum kejam pada pemilik toko bubur dan berkata, "Memberimu sedikit waktu lagi? So tua, saudara-saudaraku ini semuanya perlu makan. Kalau kau terlambat membayar, kami semua tidak akan bisa makan, dan kami tidak akan punya kekuatan. Kalau begitu, siapa yang akan menjamin keamanan tokomu?" Wajah bos toko bubur berubah. Dia secara alami mendengar ancaman dalam kata-kata Saudara Dao tadi. Zhang Yuqing dan yang lainnya tentu saja mengerti kalau Saudara Dao ini ada di sini untuk memungut biaya keamanan. Hanya saja mereka semua juga sangat memahami reputasi Saudara Dao di bidang ini.
Jadi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka dengan cepat bangun karena ingin meninggalkan tempat ini. Tapi tiba-tiba pada saat ini terdengar suara malas yang berkata, "Senior, kalian baru saja selesai makan bubur dan melihat kalau bos diintimidasi. Tapi kalian semua ingin pergi begitu saja." Suara Leon memang tidak terlalu keras, tetapi itu cukup terdengar oleh saudara Dao dan yang lainnya, yang berada tidak jauh dari posisi Leon. Satu persatu mereka menoleh untuk melihat ke arah Leon. Merasakan ada begitu banyak tatapan marah, Zhang Yuqing dan yang lainnya yang hendak pergi hampir tersandung. "Makan bubur bos ini? Bukankah kau yang mengundang kami untuk makan di sini?" Kalimat terakhir Leon tadi memang membuat mereka sedikit gelisah. Tetapi di hadapan tatapan saudara Dao dan yang lainnya, tidak ada yang berani berdiri dan berbicara untuk membela bos. Zhang Yuqing bahkan menemukan alasan untuk tidak merasa bersalah. "Leon, bagaimanapun saudara Dao adalah orang yang beradab. Jadi dia tidak mungkin menggertak bos. Ini hanyalah pembicaraan bisnis di antara mereka." Leon menatap Zhang Yuqing sambil tersenyum. "Oh, jadi ini hanya pembicaraan bisnis." Melihat ekspresi mengejek Leon, Zhang Yuqing sudah tidak sabar untuk memarahi anak itu. "Oke, saudara Dao memang menarik biaya keamanan dan menindas bos. Terus kenapa? Lalu kenapa? Bos dari saudara Dao adalah Jiang Yunsan. Di Sudu, tidak ada yang tidak tahu namanya. Bahkan meskipun itu adalah kantor polisi setempat, mereka juga tidak mau terlibat secara langsung dengannya. Lalu, apakah mungkin bagi mereka yang hanya berstatus mahasiswa untuk melompat keluar dan bertarung dengan berani? Kalau mereka benar-benar melakukan itu, jangankan untuk membantu pemilik toko bubur, yang ada justru merekalah yang akan dibantai oleh saudara Dao. Setelah mengetahui hal ini, bagaimana mungkin mereka akan maju? Tepat ketika Zhang Yuqing ingin bersikeras pada pendapatnya, saudara Dao yang ada di sebelahnya sudah melihat ke arah Leon dan berkata, "Bagaimana? Apakah kau memiliki keberatan dengan apa yang kulakukan?" Tubuh Zhang Yuqing bergetar dan dia dengan cepat menjauh dari sosok Leon. Tentu saja dia tidak akan membela Leon. Jadi dia sengaja menjauh untuk menunjukkan kepada saudara Dao kalau dia tidak akrab dengan Leon. Liu Wei, Zhang Wei, dan yang lainnya juga dengan cepat mundur dan langsung menunjukkan bahwa mereka akan menjauhkan diri mereka dari Leon. Mereka juga seolah ingin menunjukkan kepada saudara Dao bahwa mereka juga tidak akrab dengan Leon. Mereka semua menatap Leon dengan penuh penghinaan. Anak ini benar-benar mahasiswa baru yang tidak tahu apa-apa, tapi selalu saja mencari masalah. Sebelum berselisih dengan seseorang, bukankah seharusnya anak ini bertanya dulu tentang detail identitas orang tersebut? Sekarang, lihat apa yang telah dilakukan oleh anak ini. Dia benar-benar hanya tahu membuat masalah. Tepat ketika Zhang Yuqing dan yang lainnya berpikir kalau Leon akan terus memprovokasi saudara Dao tanpa rasa malu, dan kemudian Leon mungkin akan dipukuli oleh saudara Dao dan yang lainnya, mereka melihat Leon menggelengkan kepalanya dengan sangat tajam sambil berkata, "Aku tidak memiliki keberatan sama sekali." Semua orang saling memandang. Penghasut ini, apakah dia masih ingin terlihat benar dan menakjubkan di mata saudara Dao? Ana, yang awalnya sedikit khawatir tentang Leon dan sedang mempertimbangkan apakah dia perlu menelpon polisi atau tidak, langsung tertegun ketika mendengar kata-kata Leon barusan. Ketika saudara Dao melihat kalau Leon sudah menyerah, dia mendengus dingin dan berkata, "Kalau kau tidak memiliki pendapat lain, cepatlah keluar sekarang juga." Kemudian pandangannya langsung tertuju pada pemilik toko bubur.
Pada saat ini, Leon yang tidak memiliki keberatan hanya berdiri dari kursinya dan berjalan perlahan sambil berkata, "Kalau tadi aku tidak salah dengar, berarti saat ini kau akan membicarakan tentang bisnis kepada bos toko bubur, bukan?" Saudara Dao tercengang. Dia tidak mengerti dari mana anak ini berasal. Tetapi dia hanya menatap Leon dan berkata, "Benar sekali." Leon pun melanjutkan ucapannya, "Kau ingin menjaga agar toko bubur ini tetap aman. Jadi kau membebankan biaya perlindungan padanya?" "Oh, tidak. Itu bukan biaya perlindungan melainkan biaya pemeliharaan keamanan. Benar bukan?" Saudara Dao sudah sedikit tidak sabar. Jadi dia langsung bertanya, "Lalu?" Zhou Yuqing dan yang lainnya juga memandang Leon dengan curiga. Apa-apaan anak ini? Pada saat ini Leon berkata dengan sangat serius, "Ini adalah kesepakatan yang adil." Zhou Yuqing dan yang lainnya juga benar-benar tidak bisa berkata-kata. Tadinya mereka berpikir kalau Leon ingin memperjuangkan hak bos toko bubur. Tetapi pada akhirnya ternyata Leon benar-benar tidak berani melawan saudara Dao dan mengatakan kalau itu adalah kesepakatan yang adil. Apakah pengumpulan paksa biaya perlindungan semacam ini juga bisa disebut adil? Saudara Dao tidak menyangka kalau remaja ini akan mengatakan hal seperti itu. Jadi dia pun segera menepuk dadanya dan mendengus dingin. "Tentu saja adil. Aku selalu bersikap adil dalam melakukan sesuatu." Leon tampak lega dan dia pun berkata, "Aku suka orang baik sepertimu. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan juga?" Zhang Yuqing dan yang lainnya tidak lagi tahu harus berkata apa. Satu persatu mereka memandang Leon dengan tatapan jijik. "Orang baik katamu? Mereka itu hanyalah sekelompok gangster yang menggertak orang lemah dan takut pada orang yang berkuasa. Tapi kau bahkan berani mengatakan kalau mereka adalah orang yang baik? Bahkan seandainya pun kau ingin menjilat, kau tidak perlu mengatakan hal-hal yang menjijikkan seperti itu, bukan?" Saudara Dao dan yang lainnya sedikit tercengang. Mereka baru saja disebut sebagai orang-orang baik, membuat kesepakatan. Mungkinkah anak ini juga ingin meminta dirinya dan kelompoknya untuk melindunginya? Saudara Dao tiba-tiba menjadi tertarik dan bertanya, "Kesepakatan seperti apa?" Leon berkata dengan sangat serius, "Karena keselamatanmu tidak terjamin, maka selama kau membayar sejumlah uang, aku bisa menjamin keselamatanmu." Setiap orang yang mendengar kalimat ini, termasuk pemilik toko bubur, menjadi kaget. Bab 201, Saudara Dao yang ingin menangis. Saudara Dao dan yang lainnya benar-benar merasa terkejut. Mereka dan yang lainnya ada di sini untuk memungut biaya keamanan. Tetapi tentu saja mereka tidak benar-benar ingin melindungi keamanan toko bubur itu. Kalau bos membayar tepat waktu, mereka tidak akan menjamin kalau toko bubur itu pasti akan aman. Tetapi kalau bos bubur tidak membayarnya, toko bubur itu sudah pasti tidak akan aman. Biaya keamanan ini merupakan sarana bagi gangster untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi sekarang, remaja di depannya ini benar-benar mengatakan kalau keselamatan mereka tidak dijamin dan mereka perlu membayar sejumlah uang untuk memastikan keselamatan mereka. Apa-apaan ini? Apakah orang-orang yang mengumpulkan uang perlindungan keamanan itu masih perlu untuk dilindungi? Dengan IQ yang dimiliki oleh saudara Dao dan yang lainnya, untuk sementara waktu, mereka benar-benar tidak mengerti apa artinya ini. Namun Zhang Yuqing dan yang lainnya dengan cepat langsung bisa mengerti. Bagaimanapun juga, mereka adalah mahasiswa berkualitas tinggi. Tetapi mereka masih merasa sedikit bingung ketika mereka memahaminya. Orang-orang ini profesional dalam mengumpulkan biaya perlindungan keamanan, dan ada grup Susan yang kuat sebagai pendukung di belakangnya.
Barusan Leon benar-benar menyuruh saudara Dao mengumpulkan biaya perlindungan keamanan untuk memastikan keamanan saudara Dao dan orang-orangnya. Apakah Leon ini sedang mencari kematian? Beberapa orang berbisik pada Zhang Yuqing saat ini. Dia bukan seorang psycho, bukan? Dia mengejek saudara Dao seperti itu. Seharusnya itu tidak akan mempengaruhi kita, bukan? Mungkin tidak. Kita semua adalah mahasiswa di universitas. Selama kita tidak memprovokasi saudara Dao, kita pasti akan aman. Tapi anak itu bisa dianggap mengambil inisiatif untuk memprovokasi saudara Dao. Aku benar-benar tidak tahu dia akan dipukuli seperti apa nantinya. Apa hubungannya itu dengan kita? Kita tonton saja pertunjukan yang bagus ini. Zhang Yuqing dan kelompoknya berdiri di samping. Mereka melihat Leon seolah sedang melihat orang idiot. Bahkan Ana pun ikut tercengang melihat semua ini. Dan dia juga sedikit tidak dapat mengikuti alur pemikiran Leon. Menurutnya, kata-kata yang diucapkan Leon tadi jelas-jelas menyinggung saudara Dao dan yang lainnya. Saudara Dao sama sekali bukan orang idiot. Dia tertegun selama setengah menit sebelum dia kembali ke akal sehatnya dan memarahi Leon dengan keras. "Wah, kau ingin mencari mati ya?" Leon menjawab dengan wajah serius. "Tidak. Aku hanya menyatakan fakta." Kemarahan saudara Dao semakin tersulut di dalam hatinya. Ada begitu banyak anak buahnya di sekitarnya. Tapi saat ini dia diejek seperti ini oleh seorang anak laki-laki culun. Saudara Dao yang marah langsung memberi perintah kepada anak buahnya. "Pergi dan beri bocah itu pelajaran yang bagus." Begitu saudara Dao berbicara, beberapa anak buahnya yang mengikuti di belakangnya sudah langsung bergegas maju. Bukankah Leon hanya seorang mahasiswa? Kalau Leon tidak mengganggu saudara Dao pada saat dia sedang bekerja, saudara Dao pasti akan melupakannya. Tapi sekarang, Leon berani mengambil inisiatif untuk melompat keluar dan mencari kematian. Ketika melihat kalau Leon benar-benar membuat marah saudara Dao dan yang lainnya, Zhang Yuqing dan yang lainnya bukan hanya tidak memiliki niat sedikit pun untuk membantu Leon, tetapi mereka juga berbisik satu persatu. "Dasar bodoh. Si bodoh ini benar-benar sudah selesai." Mereka semua tersenyum sambil membayangkan adegan Leon dipukuli sampai berlutut dan memohon belas kasihan dari saudara Dao dan yang lainnya. Tapi dengan segera sekelompok orang yang diam-diam bertepuk tangan itu mulai menutup mulut mereka dan melihat ke depan dengan ngeri. Ana juga mendengar suara para senior yang sangat meremehkan Leon itu. Awalnya dia ingin membujuk semua orang untuk saling membantu. Tetapi siapa yang menyangka kalau saat ini dia melihat semua orang satu persatu berwajah terkejut seolah-olah telah melihat hantu. Dengan cepat Ana menoleh untuk melihat dan matanya juga langsung terbelalak karena terkejut. Di bidang penglihatannya, Leon terlihat seperti dewa perang yang kerasukan. Meskipun hanya membuat sedikit gerakan, para gangster yang bergegas ke arahnya terbang terbalik satu demi satu, dan dalam sekejap mata, setengah dari mereka sudah terjatuh ke tanah. Tetapi Leon tidak berhenti sampai di situ saja. Beberapa pukulan dilemparkan berturut-turut, dan bahkan saudara Dao yang kekar pun diledakkan oleh pukulan Leon dan jatuh dengan keras ke tanah. Adegan besar itu tiba-tiba menjadi sunyi. Seolah-olah beberapa gagak hitam melewati kepala semua orang. Ini, apa yang terjadi? Kenapa efektivitas tempur bocah ini bisa sangat kuat? Saudara Dao membawa 7-8 orang anak buah, tapi Leon menjatuhkan mereka semua seperti ini. Apakah ini film seni bela diri? Tanda tanya besar muncul di hati semua orang. Mereka benar-benar tidak bisa mengerti. Leon terlihat sama seperti mereka. Jadi kenapa Leon bisa memiliki keterampilan yang begitu kuat? Di bawah tatapan kaget semua orang,
Leon berjalan perlahan ke arah saudara Dao, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sambil berjongkok, dia berkata kepada saudara Dao yang saat ini sedang tertegun, "Lihatlah, aku tidak salah bukan? Keselamatan hidup kalian benar-benar tidak terjamin." Saudara Dao sangat marah sehingga seteguk darah tua sepertinya akan menyembur keluar dari mulutnya. Keamanan hidup mereka tidak terjamin. Kurang ajar sekali anak yang satu ini. Saudara Dao baru saja ingin berbicara, tetapi dia sudah mendengar suara Leon kembali terdengar. "Jadi, bagaimana dengan tawaranku tadi?" Untuk sementara, saudara Dao masih merasa linglung. Jadi tanpa sadar dia bertanya, "Tawaranmu tadi? Tawaran apa maksudmu?" Sama seperti sebelumnya, kali ini Leon pun menjawab dengan sangat serius. "Tawaran tentang biaya perlindungan? Oh tidak, ini harus disebut dana keamanan jiwa. Bayar biayanya dan aku akan menjamin keselamatan hidupmu." Zhang Yuqing dan yang lainnya langsung mati rasa pada saat ini. Anak ini benar-benar ingin mengumpulkan biaya perlindungan keamanan dari saudara Dao dan yang lainnya. Sementara itu, saudara Dao benar-benar akan muntah darah. Dia dan yang lainnya mengumpulkan biaya perlindungan, tetapi sekarang mereka yang akan dikenakan biaya perlindungan oleh seorang remaja. Kalau berita ini sampai tersebar, bagaimana nasib reputasi mereka di masa depan? Tidak, dia tidak akan membayarnya. Dia lebih suka untuk membunuh Leon saat ini juga. Saudara Dao baru saja hendak mempertahankan martabatnya dan mengatakan sesuatu yang kejam, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sudah langsung ditampar oleh Leon dan kepalanya terasa pusing. Bagaimana ini? Bahkan kalaupun Leon ingin bertarung, bukankah dia harus menunggu sampai saudara Dao selesai mengucapkan kata-kata kejam dan baru kemudian mereka bertarung? Tapi barusan tadi saudara Dao bahkan belum mengatakan apa-apa. Tiba-tiba saja sekarang sebuah tamparan lain kembali melayang di wajah saudara Dao. Saudara Dao bahkan merasa lebih bingung. Selanjutnya beberapa tamparan berturut-turut kembali dilakukan kepada wajah saudara Dao. Wajahnya benar-benar bengkak dan rasa sakit yang panas membuatnya hampir pingsan. Saudara Dao benar-benar takut dan langsung berteriak, "Berhenti, berhenti, aku akan membayar biayanya." Saudara Dao benar-benar sudah tidak peduli dengan martabat dan hal-hal yang lainnya. Saat ini yang paling penting baginya adalah untuk menjaga keamanan nyawanya. Saat ini Leon berbicara. "Hah? Kau tidak dalam keadaan koma? Kulihat kau tidak berbicara. Jadi kupikir kau sudah pingsan." Saudara Dao hampir memuntahkan darah. Anak ini bukan hanya berani mengancamnya untuk membayar biaya perlindungan keamanan, tetapi juga berani berbicara mengejek dengannya. Leon sudah mengeluarkan ponselnya, lalu dia membuka catatan nomor rekeningnya dan menyerahkannya kepada saudara Dao sambil berkata, "Oke, untuk memastikan keselamatan hidup kalian, biayanya 2.000 per orang. Berikan saja uangnya dengan cepat." Saudara Dao merasa ingin menangis. Apalagi yang bisa dia katakan? Sambil memikirkan tamparan panas barusan, saudara Dao diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mentransfer uangnya. Zhang Yuqing dan yang lainnya yang ada di samping, termasuk Ana, semuanya membatu. Dengan adanya saudara Dao yang memimpin, meskipun anggota gangster lain merasa marah di hati mereka, namun mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi saat ini. Mereka mengeluarkan ponsel mereka dengan patuh dan membayar uang keamanan. Melihat semua orang bekerja sama seperti ini, Leon menepuk bahu saudara Dao dengan sangat puas sambil berkata, "Baguslah, semua orang bertindak sangat kooperatif. Sepertinya mereka juga berpikir kalau transaksi ini sangat adil, bukan?" Saudara Dao ingin sekali mengutuk Leon. Adil?
Ini sama sekali tidak adil. Ini pemerasan dan perampokan. Hanya saja saat ini saudara Dao sama sekali tidak berani mengatakan lebih banyak kata-kata. Jadi dia hanya mengangguk perlahan. Iya, ini memang adil. Leon menepuk bahu saudara Dao lagi. Kau benar-benar orang yang baik dan penurut. Kalau begitu, aku tidak akan mempermalukanmu lagi. Sekarang, pergilah. Saudara Dao benar-benar ingin mengamuk. Orang baik, akankah suatu hari nanti dia dikatakan sebagai orang yang baik? Dia adalah petarung nomor 1 di bawah Bos Jiang. Dan di jalan ini dia juga merupakan tokoh terkenal. Selama ini dia selalu ditakuti oleh orang banyak. Tapi barusan Leon menyebutnya sebagai orang yang baik. Apakah ini masuk akal? Setiap kali saudara Dao berpikir bahwa dirinya yang tidak takut pada apapun ini dipaksa untuk membayar biaya keamanan oleh seorang remaja, dia merasa seolah-olah hatinya benar-benar telah ditusuk oleh pisau. Dan itu terasa sangat menyakitkan. Namun saat ini, dia benar-benar tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi dengan cepat dia pergi bersama dengan anak buahnya. Hanya saja di dalam hatinya dan anak buahnya sudah penuh dengan kebencian yang mendalam terhadap Leon. Mereka tentu tidak akan berhenti sampai di sini. Leon sama sekali tidak peduli dengan kebencian di hati beberapa orang itu. Dia melambaikan tangannya dengan sangat gagah ke arah belakang saudara Dao dan yang lainnya, seolah-olah dia sedang mengirim sahabatnya pulang. Kemudian dia melihat kalau semua orang terdiam beberapa saat. Saudara Dao adalah jenderal nomor 1 di bawah Bos Jiang, dan Leon baru saja mengambil uangnya. Apakah Leon benar-benar berpikir bahwa kalau dia melambaikan tangannya seperti itu, maka saudara Dao akan membiarkannya pergi begitu saja? Saudara Dao pasti akan membalas dendam. Ngomong-ngomong, bukankah apa yang dilakukan oleh Leon tadi adalah perampokan? Zhang Yuqing yang terkejut tiba-tiba memikirkan hal ini. Dia segera melompat keluar dan meraung ke arah Leon dengan keras. Leon, kau baru saja merampok saudara Dao. Itu adalah perbuatan ilegal. Bagaimana kau bisa seperti ini? Hanya saja, kali ini Zhang Yuqing tidak mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Satu persatu mereka memandang Zhang Yuqing seperti orang idiot, dan bahkan Ana sampai tidak bisa berkata-kata. Leon langsung memutar matanya dan berkata dengan malas, "Senior, apakah kau tidak salah? Bukankah aku hanya melakukan pembicaraan bisnis dengan saudara Dao? Itu adalah apa yang tadi kau katakan, bukan?" Zhang Yuqing terdiam beberapa saat. Ketika tadi saudara Dao dan yang lainnya mengumpulkan biaya perlindungan keamanan, dia memang mengatakan sesuatu yang serupa seperti itu. Melihat tatapan menghina yang dilemparkan oleh semua orang, Zhang Yuqing tidak sabar untuk segera memukuli Leon. Bagaimana Leon bisa mengatakan hal bodoh seperti itu pada saat ini? Leon sama sekali tidak peduli dengan Zhang Yuqing. Dia berbalik dan berjalan ke pemilik toko bubur. Tanpa menunggu pemilik toko bubur bereaksi, dia mengeluarkan ponselnya dan memindai kode pembayaran yang ditempatkan oleh pemilik toko bubur. Di bawah tatapan bingung semua orang, Leon mentransfer semua uang yang dia peroleh dari saudara Dao dan anak buahnya kepada bos toko bubur. Dengan kebingungan, bos toko bubur berkata, "Anak muda, kau..." Leon dengan cepat menyela, "Oh, terima kasih." Bos toko bubur tampak linglung. "Terima kasih? Bukankah seharusnya dia sendiri yang berterima kasih kepada Leon?" Leon tersenyum sedikit dan berkata, "Ya, kalau bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa tahu ada bisnis seperti itu yang bisa dikerjakan?" Semua orang tidak bisa berkata-kata lagi. Bisnis seperti itu bisa dikerjakan?
Apakah bisnis seperti itu masih perlu untuk dikerjakan? Ketika melihat senyum cerah Leon, semua orang kecuali Zhou Yuqing, Liu Wei, Zhang Wei, dan beberapa orang lainnya tanpa sadar menunjukkan senyum penuh pengertian. Menurut mereka, junior baru ini benar-benar memberi mereka terlalu banyak kejutan. Mata Anna juga bersinar. Dia menatap sisi wajah Leon dengan senyum cerah dan detak jantungnya tanpa sadar bertambah cepat. Bahkan rona merah muncul di pipinya. Namun dia tidak menyadarinya. Leon berkata kepada pemilik toko bubur itu, "Oke bos, buburmu enak. Lain kali aku akan datang lagi. Sekarang aku akan pergi dulu." Bos baru saja ingin mengatakan sesuatu. Tetapi sebelum kata-kata itu bisa diucapkan, Leon sudah tersenyum dan melambai padanya, lalu berbalik untuk pergi. Ketika melihat punggung Leon, mata bos bubur itu benar-benar dipenuhi dengan sedikit air mata. Dan kemudian, air matanya pun mengalir. Melihat Leon berjalan pergi, yang lainnya tentu saja tidak ingin terus tinggal. Pada saat ini, beberapa orang termasuk Anna sudah bergegas ikut keluar dengan tergesa-gesa. Bahkan salah satu gadis berkata, "Leon, dari mana kau mempelajari keterampilanmu itu? Kenapa kau bisa sangat kuat?" Leon memasang wajah polosnya dan berkata, Aku sangat kuat. Kenapa aku tidak merasa seperti itu sama sekali?" Anak laki-laki lainnya berkata dengan penuh pemujaan, "Satu orang bisa mengalahkan begitu banyak orang. Bukankah itu namanya sangat kuat?" Leon hanya tertawa mendengarnya. Salah satu dari mereka mengingatkan Leon untuk berhati-hati. "Tapi Leon, saudara Dao itu adalah jenderal nomor 1 di bawah Jiang Yunsan, bos perusahaan Susan. Kalau kau melukai reputasi mereka seperti ini, aku khawatir mereka tidak akan menyerah begitu saja." Leon terkejut dan bertanya, "Hah? Lalu, apakah jumlah mereka banyak?" Orang itu menjawab kembali, "Tentu saja jumlah mereka banyak. Kabarnya mereka ada sampai ratusan orang." Leon tampak tidak terkesan dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Mereka tidak akan mungkin dengan terburu-buru datang ke kampus untuk menggangguku." Semua orang tercengang, tetapi setelah memikirkannya, mereka merasa kalau apa yang dikatakan Leon tadi memang benar. Anna akhirnya menyela pada saat ini. "Tapi kau tetap harus berhati-hati, terutama saat meninggalkan kampus." Leon mengangguk dan kemudian dia berjalan menuju kampus bersama semua orang. Ketika melihat kalau orang-orang yang tadinya mendukungnya sekarang benar-benar mengabaikan dirinya dan justru mengikuti Leon seolah-olah mereka adalah penggemar yang bertemu dengan idola, wajah Zhou Yuqing berubah menjadi sangat jelek. Dia tidak mengerti kenapa begitu banyak hal bisa terjadi hanya dalam waktu setengah hari. Bagaimana mungkin remaja yang baru saja datang ini tiba-tiba memiliki prestise yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri? Melihat wajah jelek Zhou Yuqing, Liu Wei yang juga merasa sangat tidak bahagia di dalam hatinya berbisik ke telinga Zhou Yuqing, "Ketua, kau tidak perlu marah dengan anak itu. Kita semua tahu orang seperti apa saudara Dao itu. Dia sudah menderita kerugian besar. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah melepaskan anak itu?" Zhang Wei juga datang saat ini untuk menyemangati. "Benar ketua, tidak akan lama lagi anak itu pasti akan menyadari betapa tidak bijaksananya tindakannya hari ini." Suasana hati Zhou Yuqing langsung berubah menjadi lebih baik dan dia mengangguk dengan pelan. Tapi dia masih menatap Leon dengan tatapan yang penuh dengan kebencian. Bab 203, Teman Sekamar Terbaik. Dengan kekuatan Leon, pembalasan dendam dari saudara Dao dan yang lainnya tidak akan ada apa-apanya di mata Leon. Jadi Leon sama sekali tidak mau peduli dengan tatapan mata penuh kebencian dari Zhou Yuqing.
dia kembali ke kampus bersama semua orang. Sebenarnya Anna ingin tinggal bersama Leon untuk sementara waktu. Tetapi karena ada banyak orang, dia pun merasa sedikit malu. Jadi, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Leon, dia kembali ke asrama putri bersama gadis yang kuat itu. Leon kembali ke asrama anak laki-laki dengan beberapa anak laki-laki lainnya. Tapi, ketika dia tiba di kamarnya, dia menemukan bahwa ada 3 orang berdiri di sana. Ada seorang pria gemuk, seorang pria kurus, dan seorang lainnya yang tidak gemuk atau kurus dan terlihat cukup tampan. Apakah ini adalah teman sekamarnya? Begitu melihat Leon masuk, anak laki-laki yang tampan itu sudah berinisiatif untuk menyambut Leon. "Hei, apakah kau juga tinggal di kamar ini?" Leon mengangguk dan menjawab dengan singkat, "Ya." Wajah anak laki-laki itu sangat antusias dan dia berkata, "Hahaha, bagus. Namaku Lin Jianyu. Pria gemuk ini adalah Zhou Xisheng dan yang ini adalah Wuhan. Kami sudah menunggumu sejak tadi." Leon tampak kebingungan. Menungguku? Untuk apa kalian menungguku? Kita semua akan menjadi teman sekamar di masa depan. Ini adalah takdir yang hebat. Jadi tentu saja kita harus pergi makan bersama untuk merayakannya. Leon bertanya dengan ekspresi bodoh. Pergi makan? Dia baru saja kembali dari makan di luar. Meskipun tadi dia hanya memakan bubur, tapi kalau sekarang dia makan lagi, itu juga terlalu cepat, bukan? Bagaimana kalau dia mengalami gangguan pencernaan nantinya? Lin Jianyu yang tampan mengangguk dengan sangat serius dan berkata, "Iya, ayo kita pergi makan bersama. Bukankah ini sudah waktunya untuk makan malam? Ayo kita pergi." Karena teringat kalau dia akan tinggal bersama orang-orang ini dalam waktu beberapa hari ke depan, Leon pun tidak ingin membuat hubungan yang terlalu kaku. Jadi dia setuju dengan perkataan Lin Jianyu. Untung saja tadi dia hanya memakan semangkuk bubur. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa makan lagi sekarang. Ketika berjalan ke bawah bersama-sama, Lin Jianyu tiba-tiba teringat kalau dia belum tahu nama Leon. Jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, siapa namamu?" "Aku tidak tahu siapa namamu." Leon menyebut namanya dengan santai. "Namaku Leon Wood." Pria gemuk yang sejak tadi tidak berbicara tiba-tiba berteriak, "Leon Wood? Astaga, bukankah itu adalah guru penuh waktu?" Leon bertanya dengan bingung, "Guru penuh waktu?" Zhou Xisheng mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, serial TV Guru Penuh Waktu sangat populer akhir-akhir ini. Tokoh protagonisnya juga bernama Leon Wood." Leon tidak bisa berkata-kata. Lagi-lagi, guru penuh waktu. Apakah sebaiknya dia mengubah namanya saja? Kalau tidak, siapapun yang mendengar namanya akan selalu menghubungkannya dengan guru penuh waktu. Melihat penampilan Leon, sambil sedikit tersenyum, Lin Jianyu berkata, "Tidak mungkin kau belum melihat serial TV itu, bukan? Serial itu menjadi viral sekarang." Leon mengangguk lalu menjawab dengan sangat jujur, Iya. Sebenarnya aku memang tidak terlalu tertarik menonton drama." Pria kurus bernama Wuhan akhirnya berbicara, dan kata-katanya sangat singkat. "Sama, aku juga." Lin Jianyu awalnya ingin membicarakan tentang drama ini. Tetapi ketika dia melihat bahwa 2 dari 4 orang belum pernah melihat drama ini, dia pun tidak jadi melanjutkan dan mengubah topik pembicaraan. "Sebenarnya, aku juga hanya melihat sesekali. Ayo kita pergi, mobilku diparkir di sana." Zhou Xisheng berkata dengan ekspresi terkejut. Kau membeli mobil? Kau membeli mobil?" Dia tahu kalau Lin Jianyu bukanlah penduduk asli Sudu. Tetapi karena Lin Jianyu memiliki mobil sendiri, itu berarti mobilnya baru dibeli. Lin Jianyu sedikit mengangguk dan menjawab, "Ya." Zhou Xisheng memiliki rasa iri di matanya. Menurutnya, mereka yang bisa membeli mobil pada hari pertama kuliah pasti berasal dari keluarga yang kaya.
Dengan sedikit rasa penasaran dia pun bertanya, "Mobil apa yang kau beli?" Lin Jianyu sengaja memberikan jawaban yang menggantung. "Hehehe, nanti juga kau akan tahu." Setelah mereka tiba di tempat parkir, Lin Jianyu menunjuk ke sebuah mobil off-road berwarna merah tua sambil berkata, "Itu dia mobilnya." Zhou Zhisheng adalah orang pertama yang berseru, "Wow, BMW X6, harganya pasti lebih dari 1 juta. Dia awalnya berpikir bahwa karena Lin Jianyu mampu membeli mobil pada hari pertama, maka harga mobilnya itu tidak akan melebihi 1 juta. Karena itulah, dia sangat kaget setelah mengetahui kalau yang dibeli oleh Lin Jianyu adalah mobil mewah yang bernilai jutaan. Tampaknya keluarga Lin Jianyu memang bukan keluarga biasa. Leon dan Wuhan tidak mengubah ekspresi mereka sama sekali. Leon sendiri berasal dari keluarga kaya. Di garasinya ada begitu banyak mobil yang lebih mewah daripada ini. Sementara Wuhan sendiri tampaknya memiliki kepribadian yang acuh tak acuh dan dia tidak tertarik pada apapun. Mendengar tebakan harga dari Zhou Zhisheng, Lin Jianyu hanya tersenyum rendah hati dan berkata, "Hahaha, harganya memang hampir sebesar itu." Tetapi tidak peduli bagaimana orang melihatnya, terlihat rasa bangga dalam nada suara Lin Jianyu barusan. Dia bahkan tidak memperhatikan ekspresi acuh tak acuh dari Leon dan Wuhan. Zhou Zhisheng berkata dengan sedikit iri, "Kalau begitu, acara makan-makan kali ini harus dibayar olehmu." Lin Jianyu melambaikan tangannya dengan berani sambil berkata, "Hahaha, tidak masalah, ayo kita pergi." Setelah itu dia pun masuk ke kursi pengemudi. Zhou Zhisheng bergegas duduk di kursi penumpang. Ini adalah pertama kalinya dia duduk di mobil kelas atas, jadi dia sangat bersemangat. Sementara Leon dan Wuhan tidak merasakan apa-apa. Mereka hanya duduk diam di kursi belakang. Mobil itu pun langsung meluncur keluar dari kampus. Awalnya, Lin Jianyu berencana untuk mengundang mereka ke restoran yang bagus untuk makan besar. Tetapi dia menerima panggilan telepon di tengah jalan yang mengabarkan kalau seorang temannya juga datang ke Sudu dan dia ingin memperkenalkannya kepada mereka. Tetapi temannya itu berada di Pulau Surga. Leon tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, dia sudah makan, jadi dia hanya mengikut saja. Wuhan memiliki kepribadian yang acuh tak acuh dan tidak memiliki keberatan. Sementara Zhou Zhisheng ingin makan enak, jadi dia pun tidak keberatan. Lin Jianyu tidak bertele-tele dan langsung mengubah rutenya lalu bergegas menuju Pulau Surga. Pulau Surga secara alami bukanlah pulau sungguhan, tetapi bar paling ramai di Sudu. Mereka berempat baru saja berjalan ke dalam bar, namun gelombang panas sudah melanda. Musik heavy metal yang keras bergema di telinga mereka, dan ada banyak pria dan wanita muda berpakaian keren yang tak terhitung jumlahnya sedang menari di lantai dansa. Dari waktu ke waktu, gadis berkostum kelinci seksi lewat, dan di atas panggung ada penari yang berpakaian minim. Leon dan Wuhan yang dingin masih tidak bereaksi, tetapi mata kecil Zhou Zhisheng yang gemuk menyala sepenuhnya ketika menatap penari yang ada di atas panggung. Lin Jianyu melihat ekspresi teman-temannya ini dan tiba-tiba dia menyadari bahwa status kedua teman sekamarnya, yaitu Leon dan Wuhan, sepertinya tidak sederhana. Setidaknya mereka berdua tidak asing dengan tempat-tempat seperti ini. Tetapi karena mereka semua baru saja bertemu, jadi tidak mungkin bagi Lin Jianyu untuk bertanya lebih banyak. Dia pun hanya menarik Zhou Zhisheng yang masih menatap penari di atas panggung dengan tatapan terpesona, berjalan menuju sudut. Dari kejauhan dia melihat 7 atau 8 orang sedang duduk di sekitar sofa lingkaran besar. Orang yang duduk di tengah mengenakan kemeja lengan pendek bermotif bunga, berkepala botak, dan mengenakan kalung emas setebal ibu jari di lehernya. Orang itu bersandar di sofa.
dengan dua gadis berpakaian minim di sebelah kanan dan kirinya. Sekilas langsung bisa diketahui kalau orang itu adalah pemimpin kelompoknya. Begitu melihat orang itu, Lin Jianyu dengan cepat berlari dan menyapa pria botak itu dengan antusias. "Kakak Yong!" Pria botak itu tersenyum dan menunjuk ke kursi kosong di sebelahnya. "Oh, kau sudah datang. Aku menunggumu sejak tadi. Duduklah." Lin Jianyu berkata, "Kakak Yong, aku juga membawa beberapa teman." Pria berkepala botak yang dipanggil dengan sebutan Kakak Yong itu mendongak. "Kau membawa teman?" Barulah kemudian dia melihat ke arah beberapa orang yang mengikuti Lin Jianyu. Lin Jianyu dengan cepat membuka mulutnya untuk menjelaskan karena dia merasa sedikit khawatir di dalam hatinya. "Benar, kami berada di asrama kampus yang sama. Jadi tadi kebetulan kami pergi keluar bersama-sama." Pria botak itu mengangguk dan berkata dengan sangat acuh tak acuh, "Oh, karena mereka adalah teman-temanmu, ajak saja mereka duduk bersama. Tapi aku harus mengatakan sesuatu kepadamu lebih dulu. Pengeluaranku sangat banyak akhir-akhir ini, jadi kau harus membayar sendiri pesananmu." Pria botak itu sama sekali tidak menempatkan Leon dan yang lainnya di matanya. Lin Jianyu menepuk dadanya dengan sangat berani, lalu sambil tersenyum dia berkata, "Kakak Yong jarang datang ke Sudu. Bagaimana aku bisa membiarkan Kakak Yong mengeluarkan uang? Semua pengeluaranmu hari ini adalah urusanku." Sebuah senyuman akhirnya muncul di wajah pria botak itu. "Hahaha, kau sangat cepat tanggap. Kalau begitu, aku tidak akan sungkan padamu. Cepatlah duduk." Dia menyuruh Lin Jianyu untuk datang. Bukankah itu karena dia memang ingin menyuruh Lin Jianyu membayar? Seolah-olah telah menerima kehormatan besar, Lin Jianyu menarik Leon dan yang lainnya untuk duduk, dan baru kemudian memperkenalkan Kakak Yong kepada Leon dan yang lainnya. "Ini adalah Kakak Yong, seorang pria besar di kampung halaman kami. Dia yang paling heroik dan sangat baik kepadaku. Bahkan, jika itu adalah ucapan basa-basi, Lin Jianyu tidak lupa menyanjung Kakak Yong, dan itu membuat pria botak itu merasa sangat puas. Saat ini, Zhou Xiseng adalah orang pertama yang memperkenalkan dirinya. "Halo Kakak Yong, namaku Zhou Xiseng." Garis keturunan keluarga Lin Jianyu cukup kuat. Jadi, kalau ada orang yang diperlakukan dengan hormat oleh Lin Jianyu, maka orang tersebut jelas bukan orang biasa. Tentu saja Zhou Xiseng tidak berani bertindak ceroboh. Wuhan baru saja menyapa Kakak Yong dengan sederhana. Sementara Leon, dia hanya mengangguk ke arah Kakak Yong sebagai tanda salam perkenalan. Sejujurnya dengan identitas Leon, dia tidak peduli dari mana Kakak Yong ini berasal, karena dia benar-benar tidak menaruhnya di matanya. Dia juga tidak benar-benar memperhatikan Lin Jianyu, tetapi hanya membiarkannya menjadi bandar untuk membayar makanan. Jadi anggukannya kepada Kakak Yong tadi sebenarnya hanya untuk memberi wajah Lin Jianyu. Hanya saja sikapnya yang acuh tak acuh ini membuat wajah Kakak Yong berubah menjadi jelek. Lin Jianyu juga menyadari hal ini, dan dia sedikit mengeluh di dalam hatinya tentang sikap Leon barusan. Dia menghabiskan banyak uang untuk membawa Leon dan yang lainnya ke sini agar bisa bertemu dengan Kakak Yong. Namun kelihatannya Leon malah sama sekali tidak peduli dan justru mengacuhkan Kakak Yong. Lin Jianyu merasa menyesal membawa Leon ke sini. Namun, meskipun Lin Jianyu mengeluh di dalam hatinya, dia juga dengan cepat mengambil gelas anggur dan berkata kepada Kakak Yong, "Kakak Yong, aku akan bersulang untukmu dulu. Kuucapkan selamat datang di Sudu." Kakak Yong mengambil gelas anggurnya dan menyentuhkannya ke gelas Lin Jianyu. Bagaimanapun, dia memanggil Lin Jianyu untuk membayar. Jadi dia harus selalu memberi Lin Jianyu wajah. Untuk membuat
Kakak Yong melupakan kejengkelannya barusan. Lin Jianyu pun bertanya, "Ngomong-ngomong Kakak Yong, apakah kau datang ke Su untuk suatu urusan?" Benar saja, Kakak Yong langsung melupakan kekesalannya terhadap Leon. Dia mengangguk dan berkata, "Ya, aku datang untuk menangani beberapa hal. Kemudian aku teringat kalau kau diterima di Universitas Sudu. Jadi kau pasti berada di Sudu. Karena itulah, aku memintamu untuk datang dan berkumpul bersamaku." Lin Jianyu tampak bersyukur dan berkata, "Terima kasih Kakak Yong karena selalu mengingatku." Kakak Yong tersenyum, tetapi dia menatap Lin Jianyu dengan tatapan penuh penghinaan. Kemudian dia berkata, "Hahaha, kita semua adalah saudara. Jadi tentu saja aku harus memanggilmu ke sini untuk bersenang-senang." Sepertinya Lin Jianyu tidak melihat penghinaan di mata Kakak Yong. Dia mengangkat gelas anggurnya dan mendentingkannya ke gelas Kakak Yong. Tampaknya dia merasa suatu kehormatan khusus kalau dia bisa minum dengan Kakak Yong. Nama asli Kakak Yong adalah Qin Yong. Setelah meminum secangkir anggur ini, dia tidak lagi memperhatikan Lin Jianyu, tetapi sibuk mengobrol dengan dua wanita cantik yang ada di sampingnya. Mereka mengobrol dengan sesekali tertawa, cekikikan. Adegan ini membuat Zhou Zisheng merasa iri. Lin Jianyu juga mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan kepada Leon dan yang lainnya betapa hebatnya Qin Yong di kampung halaman mereka. Dia menceritakan beberapa hal hebat yang telah dilakukan oleh Qin Yong. Mendengar cerita itu, darah Zhou Zisheng yang gemuk langsung mendidih dan matanya menatap Qin Yong dengan penuh pemujaan. Di bawah dorongan Lin Jianyu, dia mengambil gelas anggurnya dan mengambil inisiatif untuk bersulang dengan Qin Yong. Wu Han juga menemukan kesempatan untuk bersulang dengan Qin Yong. Pada akhirnya, hanya Leon sendiri yang tetap duduk diam di tempatnya dan tidak tergerak. Seolah-olah segala sesuatu yang ada di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Ini membuat Qin Yong merasa sangat marah. Memang dia tidak pernah menganggap serius Lin Jianyu. Dia hanya memanggil Lin Jianyu kapanpun dia perlu, mengeluarkan uang, dan tentu saja selama ini dia juga tidak mau repot-repot memperhatikan teman-teman yang dibawa oleh Lin Jianyu. Tapi bagaimanapun juga, di antara semua yang hadir pada saat ini, Qin Yong adalah orang dengan status tertinggi. Apakah Leon mau minum atau tidak, itu adalah urusan Leon sendiri. Tetapi kalau pada kesempatan ini, Leon tidak bersulang untuk Qin Yong, bukankah ini sama saja dengan Leon tidak menghormati Qin Yong? Bagi para gangster seperti Qin Yong, yang paling penting tentu saja adalah penghormatan. Melihat penampilan merendahkan dari Leon, wajah Qin Yong benar-benar berubah menjadi marah. Qin Yong melepaskan tangannya dari wanita yang ada di sebelah kirinya. Dia duduk tegak dan berdiri dan berkata kepada Lin Jianyu, "Lin Jianyu, temanmu ini terlihat sangat hebat." Lin Jianyu terkejut. Secara alami dia bisa mendengar ketidakpuasan di hati Qin Yong. Sebenarnya dia tahu kalau sampai sekarang Leon masih belum bersulang untuk Qin Yong. Jadi dia merasa sedikit khawatir. Tetapi masalahnya adalah dia dan Leon baru saja bertemu. Tentu tidak baik kalau dia memaksa Leon untuk bersulang. Tadinya dia berharap agar Qin Yong mengabaikan Leon dan tidak mempedulikannya. Tetapi sekarang tampaknya Qin Yong jelas merasa tidak suka. Lin Jianyu sedang merenungkan bagaimana cara menjelaskannya ketika seorang pria yang dekat dengan Qin Yong
tiba-tiba menunjuk ke depan dan berkata, "Kakak Yong, cepat lihat, itu adalah yang terbaik." Qin Yong tidak curiga kalau pihak lain sengaja mengubah topik pembicaraan. Jadi dia tiba-tiba melihat ke depan dan matanya juga langsung berubah menjadi cerah. Di bidang penglihatannya, ada 3 orang wanita berpakaian modis yang berjalan ke arahnya. Terlepas dari sosok atau penampilan mereka, masing-masing dari mereka terlihat lebih cantik daripada selebriti internet yang duduk di sebelahnya. Terutama wanita yang ada di tengah. Sosoknya luar biasa, dan siapapun yang melihatnya pasti akan merasa terpesona padanya. Kalau seseorang bisa memegang tangan wanita itu, orang itu pasti akan merasakan kegembiraan terbesar dalam hidupnya. Sekelompok wanita ini semuanya bersikap berani. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kakak Yong, izinkan aku mengundang mereka untuk minum-minum bersamamu." Saat ini, di wajah semua orang terlihat sebuah senyuman penuh arti. Qin Yong tertawa kecil dan dia langsung melupakan ketidakpuasannya terhadap Leon. Dia pun bangkit dan berjalan menuju ke arah 3 wanita cantik itu sambil berkata, "Tidak usah, biar aku sendiri yang pergi untuk melihat kecantikan sebesar itu." Lin Jianyu dan yang lainnya juga menoleh satu demi satu. Lin Jianyu dan Wu Han tidak merasakan apa-apa, tetapi mata Zhou Zhisheng sudah bersinar tanpa disadarinya. Sementara Leon, alisnya hanya sedikit berkerut. Bab 205, bertemu kenalan lagi. Qin Yong mendatangi ketiga wanita cantik itu dengan seringai lebar dan berkata dengan sangat alami, "Hei, wanita-wanita cantik, datanglah ke sini dan minum bersamaku. Aku akan mentraktirmu." Ini juga merupakan kebiasaan Qin Yong. Setiap kali dia bertemu dengan wanita-wanita cantik dan mempesona seperti itu di bar yang berada dalam wilayahnya, secara pribadi dia akan maju untuk berbicara. Dan sebagai seorang pemberani yang terkenal di jalan setempat, hanya sedikit orang yang berani menolak tawarannya. Tetapi dia lupa bahwa ini adalah ibu kota Shu, di mana hanya sedikit orang yang mengenalnya. Salah satu dari ketiga wanita itu menjawabnya, "Tidak, terima kasih." Wanita yang menjawabnya adalah wanita yang di tengah, yang merupakan wanita yang paling dikagumi Qin Yong. Qin Yong masih tersenyum dan tetap berusaha membujuk. "Cantik, jangan terlalu sungkan padaku. Berkenalan adalah suatu takdir yang tak bisa dihindari." Wanita yang di tengah itu berbicara lagi. "Tidak, terima kasih." Setelah kembali ditolak oleh wanita itu, wajah Qin Yong sudah memerah. Beberapa pria lain sudah mengepung dan mengelilingi ketiga wanita itu. Salah satu dari mereka berkata, "Cantik, kakak Yong kami mengundang kalian untuk minum. Kalian harus menghormati kebaikannya. Kalian tidak boleh bersikap keterlaluan." Wajah ketiga wanita itu semuanya berubah. Mereka secara alami melihat bahwa orang-orang yang ada di depan mereka ini bukanlah orang baik. Karena itulah mereka hanya tidak ingin terlalu. Karena itulah mereka langsung menolak. Mereka hanya tidak ingin terlalu banyak bersinggungan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi siapa sangka kalau saat ini para pria ini sangat bermuka tebal. Melihat situasi ini, para wanita itu pun berpikir kalau mereka harus menunjukkan ketegasan mereka. Saat wanita ketiga sedang memikirkan bagaimana cara keluar dari masalah ini, terdengar suara malas datang dari samping. "Hei, kalau orang tidak mau jangan dipaksa." Mata semua orang melihat pada saat yang sama, dan mereka melihat seorang pemuda tampan berdiri di samping mereka. Para wanita yang ada di kedua sisi hanya menunjukkan beberapa keraguan, sementara wanita yang ada di tengah menunjukkan ekspresi terkejut. Sementara Qin Yong, ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara adalah Leon,
dia langsung menjadi marah. Sepertinya sejak tadi bocah bau ini tidak berhenti mencari masalah. Dan sekarang dia berani mencampuri urusan orang lain. Apakah bocah ini sudah tidak ingin hidup lagi? Lin Jianyu juga terkejut. Barusan dia melihat Leon masih duduk di kursinya. Kenapa sekarang tiba-tiba Leon sudah ada di sana? Lin Jianyu baru saja akan pergi untuk menarik tangan Leon, tetapi dia mendengar suara Qin Yong sudah bergema. "Wah, sepertinya kau suka sekali mencampuri urusan orang lain ya?" Leon tersenyum ringan dan sambil masih terlihat malas dia berkata, "Aku tidak ikut campur. Aku hanya mengingatkanmu dengan bijaksana. Ini adalah ibu kota Su, bukan kota Emei." Baru saja Leon mendengar kalau Lin Jianyu mengatakan bahwa orang-orang ini semua adalah orang-orang besar di jalan di kota Emei, dan mereka adalah tokoh-tokoh kuat di kota Emei. Jadi Leon ingin mengingatkan mereka bahwa karena ini bukan kota Emei dan bukan wilayah Qin Yong, maka itu berarti Qin Yong tidak boleh bersikap semau-maunya di sini. Tapi mana mungkin Qin Yong bisa tahan dengan kata-kata seperti itu? Dia datang bersama kakak tertuanya kali ini untuk membahas kerjasama dengan Wuxiangmen di Sudu, yang merupakan geng terbesar ketiga di dunia bawah tanah Sudu. Pemilik Wuxiangmen sedang mendiskusikan berbagai hal dengan kakak tertuanya di ruangan lantai paling atas. Tempat ini juga masih merupakan wilayah Wuxiangmen. Jadi apa yang harus dia takutkan? Apalagi bocah bau ini hanya teman sekelas yang dibawa oleh Lin Jianyu. Qin Yong yang marah menatap Leon dengan tatapan yang mematikan. Kemudian dia berkata kepada Lin Jianyu yang bergegas datang ke sampingnya, "Lin Jianyu, temanmu ini terlalu banyak bicara. Jangan salahkan aku kalau bersikap kasar padanya." Qin Yong sudah siap untuk memberi pelajaran kepada Leon. Lin Jianyu terkejut. Qin Yong memanggilnya dengan nama lengkapnya. Itu berarti Qin Yong juga merasa tidak puas dengannya. Dia dan Leon baru saling kenal selama kurang dari sehari. Jadi secara alami dia tidak akan mau menyinggung Qin Yong demi membela Leon. Tapi Leon juga dibawa ke sini olehnya. Kalau dia tidak melakukan apa-apa, bukankah itu akan terlihat terlalu tidak benar? Lin Jianyu bersiap untuk membujuk Leon. Yang terbaik adalah Leon meminta maaf kepada Qin Yong. Dan kemudian dia secara pribadi akan memberikan sejumlah uang kepada Qin Yong sebagai kompensasi, sehingga semua keributan ini bisa berakhir. Jadi dia pun berkata, "Hei Leon." Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia sudah kembali mendengar suara acuh tak acuh Leon. "Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar perkataan Leon, Qin Yong tertawa kejam. "Hei, apakah kau mendengarnya? Bocah bau itu tidak menganggapmu serius sama sekali." Hati Lin Jianyu bergetar lagi. Tentu saja dia tidak berpikir kalau Leon akan menganggapnya serius. Dia hanya ingin membersihkan hubungannya dari Leon dan tidak ingin terseret ke dalam pertikaian antara Leon dan Qin Yong. Pada saat ini, Lin Jianyu hanya tidak mau terlibat sehingga menyinggung Qin Yong. Lin Jianyu berkata kembali, "Leon, untuk masalah ini," Lin Jianyu sebenarnya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi wanita yang ada di tengah tiba-tiba memanggil nama Leon. "Hei, Leon Wood." Lin Jianyu dan yang lainnya tercengang. Wanita itu mengenal Leon? Pantas saja Leon ingin membela para wanita itu. Namun, sebelum Lin Jianyu mendengar wanita itu selesai berbicara, wanita itu sudah disela kembali oleh Leon. "Tidak apa-apa,
Aku hanya berunding dengan orang-orang ini. Wanita yang di tengah itu ternyata bukanlah orang asing. Dia adalah pelatih kebugaran bernama Liu Anze yang ditemui Leon di kereta. Meskipun keduanya tidak memiliki terlalu banyak persimpangan, dan mereka baru saja mengenal satu sama lain hari ini, tetapi bagaimanapun juga mereka sudah saling bertukar nomor kontak. Jadi bagaimana mungkin Liu Anze bisa diam saja melihat Leon jatuh ke mulut harimau? Melihat tatapan khawatir yang dilemparkan oleh Liu Anze, Leon tersenyum sedikit padanya. Liu Anze tidak menyangka akan bertemu lagi dengan orang yang menyelamatkan nyawa ayahnya di kereta. Apalagi saat ini Leon terlihat sedang membelanya dan teman-temannya. Selain merasa tersentuh di dalam hatinya, Liu Anze juga merasa sedikit khawatir. Apalagi dia juga melihat kalau para preman ini bukan orang yang mudah untuk dikalahkan. Qin Yong mencibir saat ini dan saat berbicara, dia sudah mengulurkan tangannya untuk meraih Liu Anze. Oh, ternyata kalian kenalan. Tidak heran bocah bau sepertimu berani mencampuri urusanku. Tapi masalahnya aku ingin meminta para wanita ini untuk menemaniku minum-minum hari ini. Jadi apa yang bisa kau lakukan? Tanpa diduga, begitu tangan Qin Yong setengah terulur, dia langsung ditampar oleh Leon. Qin Yong benar-benar marah. Wah, apakah kau benar-benar ingin mati? Melihat adegan ini, Lin Jianyu terkejut. Dia sudah tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi. Sekarang, dia merasa menyesal sudah membawa Leon ke sini. Zhou Xisheng dan Wu Han tidak berbicara. Tetapi mereka juga merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Leon itu sangat tidak bijaksana. Leon sama sekali tidak peduli dengan ancaman Qin Yong, tapi hanya mengingatkannya dengan samar. Sekali lagi kuingatkan, ini bukan kota Emei. Karena marah, Qin Yong mengangkat tangannya dan akan memukulkannya ke arah Leon. Memangnya kenapa kalau ini bukan kota Emei? Aku pasti akan memberimu pelajaran hari ini. Qin Yong sangat membenci Leon. Melihat Qin Yong bergerak, Lin Jianyu merasa sudah terlambat kalau dia ingin menghalangi. Dia juga mengerti kalau Qin Yong pasti tidak akan mau mendengarkan bujukannya sendiri saat ini. Jadi pada saat ini, dia hanya berharap pukulan tangan Qin Yong tidak akan terlalu keras. Liu Anze juga terkejut. Dia benar-benar tidak ingin Leon menderita bencana yang sebesar ini karena dirinya. Tetapi pada saat ini, apa yang bisa dia lakukan? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.